Hawa tak enak begitu saja menyergap tengkuk dan tubuh serasa meremang, seolah bahaya ada di depan mata. Jalan yang kami lewati semakin lama semakin gelap. Pepohonan semakin rapat, dan jalan yang semula mulus berubah jadi banyak batu dan licin. Semakin lama semakin sempit dan semakin gelap. Aku tak dapat melihat dengan jelas, karena suasana seperti di dalam hutan, sepi, yang terdengar hanya bunyi binatang malam dan gemerisik dedaunan. Tak tahu kenapa, motor tiba-tiba berbelok dan masuk ke dalam jalan yang sangat kecil. Sampai akhirnya sempat terseok dan akhirnya motor pun terhenti. "Turun, Nek, turun," bentak si tukang ojek. "Turun? Kenapa aku diturunkan di tempat seperti ini? Kenapa turun, Bang? Saya belum sampai rumah," tolakku. "Jangan banyak tanya, turun sekarang juga." Kali ini nada suaranya meninggi, nyaris membuatku jantungan. Aku mengikuti perintahnya, turun dari motor dan berdiri di sampingnya. Pemuda itu turun. Ia menatapku tajam, sorot matanya seolah ingin menerkam. "Sini, berikan semua perhiasan dan uangmu, kalau kau tak ingin mati saat ini juga," ancamnya. Aku terperangah mendengar ucapannya. Dia mengancamku, ingin semua perhiasan dan uangku. "Enak saja, aku tidak mau," gumamku. Bertepatan dengan suara yang keluar dari mulutku, aku memutar tubuh dan berlari secepat yang aku mampu. Meski tubuh rentak ini begitu sulit melangkah dan kaki seolah tak menapak, tapi aku tak ingin menyerah. Ia tak boleh sampai mendapat uang dan perhiasan kesayanganku. "Sialan kau, nenek, sialan!" Ku dengar suara langkah kaki di belakangku. Tentu saja, sepertinya pemuda itu masih mengejarku. Aku pun berteriak meminta tolong di sela napas yang satu-satunya ini, begitu sesak hingga sulit untuk bernapas. Tubuhku terjatuh, sial. Tubuhku limbung dan terjerembab di tanah berdebu. Rintihku saat kurasakan dengkulku ngilu dan pergi di lenganku. "Orang tua sepertimu mau bermain-main denganku," ucap suara itu. Aku pun berbalik dan mendapati pemuda itu melangkah mendekat. Ia mengambil sesuatu di balik bajunya. Benda tajam dan mengkilat terkena pendar cahaya bulan, membuatku bergidik ngeri dan berusaha menjauh meski harus menyeret kakiku. Serahkan barang berhargamu, nenek," bentaknya. Matanya menyorot kian tajam dan memainkan benda tajam itu di genggaman tangannya. Secepat kilat, benda tajam ini melesat mengenai tanganku. Darah pun mengucur deras, sedang tubuh tuaku dipijak-pijak tanpa ampun. Setelah puas menyiksa, pemuda itu mengambil semua perhiasan di tubuhku. Aku tak mampu melawan. Dalam keadaan getir seperti ini, wajah Parni tiba-tiba hadir. Mungkinkah tadi Parni sebenarnya berniat menolongku? Kembalikan barang-barangku," ucapku dengan sisa tenaga yang masih tersisa, meski sakit di perut dan seluruh tubuh. Kau akan segera menjadi bangkai. Untuk mempercepat ajalmu, aku akan menggorokmu terlebih dahulu." Pemuda itu mendekat. Aku melawan saat tangannya mencekik leherku. Sesak teramat sesak. Kedua tanganku menggapai dan berhasil mencakar wajahnya. "Sialan, bangsat!" Bersamaan dengan jerit kekesalannya, cengkeraman di leherku semakin kuat, dan kurasakan perih yang teramat sangat di leherku. Sangat perih hingga tubuhku mengejang karena darah yang mengucur dan kesakitan yang teramat sangat di sekitar leher. Kurasakan benda itu bergerak maju mundur dan rasa sakit yang tak terbilang, hingga tubuhku melemah dan hanya pedih yang kurasa. Hingga tubuh ini sudah tak kurasa dan kegelapan menjemput jiwaku dalam kesunyian. Lelaki bertubuh kurus itu meninggalkan mayat Halimah begitu saja, tanpa rasa kasihan. Hutan yang menjadi perbatasan antara kampung tempat Parni dan kampung lainnya itu sengaja ia pilih, karena selain sepi, tak ada rumah di sekitarnya. Hanya jalan kecil yang menjadi akses warga sekitar mengambil kayu untuk masak dan mengambil air dari danau di dalam hutan. Pemuda itu segera menstarter motornya, dan tanpa rasa takut
melaju begitu saja membelah kegelapan malam, tanpa peduli dengan mayat Halimah yang kini bersimbah darah dengan kondisi mengenaskan. Setiap malam, warga Rawasari mendengar suara tangis, seperti orang minta tolong. Tapi ketika beberapa orang mengecek, suara itu bagai ditiup angin, hilang, timbul, dan tak ada wujudnya. Iya, sudah 2 hari berturut-turut, warga risau perihal suara tangis itu yang menyayat hati. Meski mereka tinggal berbatasan dengan hutan, ini kali pertama kejadian ganjil ini terjadi. Namun di hari ketiga, beberapa orang melihat penampakan menyeramkan saat mereka tak sengaja berburu babi dan rusa di dalam hutan. Iya, hutan di sana masih banyak babi juga rusa, masih asri dan belum banyak tangan jahil manusia, juga perusahaan yang suka membabat hutan. Melihat perempuan tua dengan kepala hampir putus, bukan cuma di hutan, beberapa orang melihatnya di jalan lewat tengah malam. Memang tak mengganggu, ia cuma tegak seraya melambaikan tangan, seolah meminta tolong pada orang sekitar. Berkat musyawarah perangkat desa, para warga akhirnya setuju mencari tahu penyebab adanya penampakan mengerikan beberapa malam yang meresahkan. Benar saja, saat memasuki hutan, bau bangkai mulai terasa, dan akhirnya menemukan mayat seorang wanita yang sudah mulai mengembung dan beberapa tubuh digerogoti belatung. Kulitnya membiru dengan leher yang nyaris putus, darah mengering yang membuat warna bergidik ngeri. Saat kejadian itu, hanya tas yang mereka temukan, dan penemuan mayat itu membuat geger kampung Rawasari. Jalan yang menjadi akses dari kampung Parni dan kampung Rawasari mendadak jadi ramai dan dijejali banyak orang. Iya, akhirnya mayat wanita itu yang diketahui bernama Halimah itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dugaan sebagai korban perampokan dan begal menjadikan warga sekitar bertambah resah, karena bisa jadi mereka adalah korban berikutnya. Sari, Diman, dan Dewi akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Parni setelah mendapat kabar jika mama yang mereka cari sudah ditemukan, meski dengan keadaan mengenaskan. Aku tak yakin Parni mau menerima kita dengan baik, apalagi dengan kejadian tempo hari. Sembari menyetir, Diman menghela napas yang gusar. Jujur, ia masih trauma dengan tragedi kala itu, di mana untuk pertama kalinya ia melihat Parni yang sabar dan lemah lembut itu marah. Apalagi amarahnya beserta ancaman yang membuat Diman selalu terbayang wajah mengerikan Parni. Kita harus ke sana. Bagaimanapun ada Bang Gito, dan Bang Gito adalah anak Mama juga. Bang Gito harus tahu keadaan Mama sekarang. Sari di sela isakannya ikut berkomentar. Dewi yang mengalami trauma pada Parni hanya terdiam. Semenjak hari itu, tak ada sedikit pun keberanian dalam benak Dewi. Bahkan untuk menyebut nama Parni saja, rasa lidahnya menjadi keluh. Mobil akhirnya menepi di gubuk Parni. Mereka bertiga tertegun tatkala melihat Parni baru saja selesai mengemasi barang-barang jualannya. Menyadari ada kendaraan yang masuk di halamannya, Parni yang saat itu sedang bergerak dengan sekatan seketika berhenti dan perlahan mengalihkan pandangannya pada mobil hitam yang mesinnya masih menyala. 3 orang di dalam mobil menatap mata Parni yang tajam dengan tubuh gemetar. Persendian seolah lemas seketika. Parni mengangkat gelas plastik dan menaikkan tubuhnya. Ia melangkah tegap mendekati mobil yang ia tahu itu milik kakak iparnya. Bang, itu Parni mau ke sini. Cepat matikan mobilnya. Perintah Sari tergegap. Ia benar-benar takut melihat sorot mata Parni yang sangat menyeramkan. Diman serta-merta mematikan mesin mobil dan membuka pintu mobil. Ia kemudian turun, disusul Sari kemudian, sedangkan Dewi memilih tinggal. Parni, kami mau apa lagi kalian kemari? Mau menuduhku berbuat jahat pada Mama? Ucap Parni. Sorot mata Parni semakin tajam. Sari dan Diman menelan saliva susah payah. Berhadapan dengan Parni serasa berhadapan dengan malaikat maut. Bukan begitu, Par. Kami mau bertemu dengan Gito, mau mengajaknya ke rumah sakit, ucapnya. Mama ditemukan tewas di hutan dengan luka gorok. Kami mau melihat keadaan Mama, tapi sebelum itu kami ingin memberitahu Gito, papar Diman. Parni tak bergeming. Ia hanya menghela napas dalam tanpa menyahut sedikit pun. Sudah kuduga,
desis Parni pelan. Diman dan Sari saling pandang. Apa maksud ucapan Parni ini? Maksud Mbak Parni? Lagi-lagi Parni tak menjawab. Ia malah memutar tubuh dan melangkah menuju rumahnya. "Ayo bang, ayo," ajak Sari. Diman yang sebelumnya enggan akhirnya mengangguk dan mengikuti Sari yang berjalan terlebih dahulu. Meski rasa debaran di dada kian mengencang, Sari tetap masuk ke rumah Parni. Wanita yang tanpa ekspresi itu membuka pintu kamar dan membantu suaminya melangkah keluar. "Sari, Bang Diman, ada apa?" Wajah kita berubah gusar saat melihat kedatangan dua saudara kandung yang amat jarang bertandang. Bahkan saat ia merasakan kelaparan. Bang, Sari yang semula berusaha tegar tak mampu menahan rasa perih di dalam dadanya. Ia menubruk tubuh abangnya dan menangis histeris di pelukan Gito. "Ada apa, Sari? Ada apa?" ucap Gito. Gito mengurai pelukan dan menatap dalam mata adiknya yang basah. Satu tepukan Gito rasakan di baunya. Ia menoleh ke arah seseorang yang menepuknya. "Abang," lirik Gito, melihat tangis pun tumpah ruah di wajah abangnya, Diman. "Ada apa ini?" "Bang, maafin, semua salah Mama, Bang." "Apa? Mama?" "Iya. Mama ditemukan meninggal dengan leher tergorok dan hampir putus tadi pagi oleh warga di tengah hutan." Gito bergeming. Ia jatuh meluruh di lantai. Air matanya jatuh saat itu juga. Walau mamanya sudah membuangnya, tapi Gito amat sangat menyayanginya. Sedangkan Parni hanya terdiam di pinggir pintu menyayanginya. "Bu, Bapak akan ikut bersama Abang dan Sari ke rumah sakit," ucap Gito penuh harap. "Silahkan, dia orang tuamu. Sedangkan aku hanya menantu yang ia benci dan pembawa sial." Parni seraya melangkah masuk ke dalam kamar. Sari menatap Gito haru. "Sudah, bantu Abang. Sekarang Abang sudah bisa jalan 1-2 langkah, asal ada pegangan." "Abang sudah banyak kemajuan, Bang," ucap Sari haru sambil membantu Gito berdiri bersama Diman. "Bagaimana dengan Parni?" tanya Diman. Gito menatap kamar. Cukup lama ia terdiam dan sampai akhirnya, "Sudah, biarin saja. Kita tidak bisa maksa Parni untuk ikut berduka atas kejadian yang menimpa Mama. Bagaimanapun kelakuan Mama pasti banyak melukai hati dan jiwanya. Jadi wajar jika Parni merasa sakit hati." Gito menatap kosong. Hembusan napasnya terdengar berat. Memorinya kembali mengingat sifat kasar mamanya pada Parni. Umpatan, makian, hinaan tak pernah lepas seketika bersua. Begitupun dengan anak-anaknya, seolah mereka adalah beban hidup. Jika saja mamanya tahu betapa baik hati dan ikhlasnya Parni, tentu ia tak akan tega menyakiti wanita yang punya hati selembut kapas seperti Parni. Iya, Parnilah yang berjuang saat hidup mereka terpuruk, hingga sering kelaparan, terkadang membuang rasa malu demi perut anaknya yang terus berontak minta diisi. Berjalan dari satu rumah ke rumah lain mencari belas kasihan demi kelangsungan hidup keluarganya. Tangisan dan rengekan anak-anaknya selalu menggema. Ibu mana yang tahan? Bukan ia tak mau bekerja, tapi mengurus 4 anak dan suami lumpuh seperti dirinya sudah sangat menguras tenaga. Jangankan Parni, Gito pun sebenarnya menaruh rasa kecewa yang teramat sangat pada mamanya. Saat ia sakit, seorang emak harusnya ada dan membantu anaknya. Apalagi mak termasuk orang kaya. Tetapi mama seolah lupa dan tak pernah datang. Dan kedatangannya tempo hari itu masih menjadi misteri. Apa gerangan yang membuat mamanya sudi mampir, meski berbuntut pada pertengkaran yang semakin membuat luka di hati Parni meski berbuntut pada pertengkaran yang semakin membuat luka di hati Parni. "Ayo Bang, kasihan mama di rumah sakit lama-lama. Kita ikhlasin saja Bang. Bagaimanapun dia mama kita. Sejahat apapun kelakuannya, kalau bukan karena mama, kita nggak mungkin bisa seperti sekarang Bang. Setidaknya mama merawat dan membesarkan, bukan membuang kita," ucap Sari. Bulir bening kembali mengucur di sudut pipinya. Gito mengangguk. Meski sempat didera rasa ragu, ia tetap ikut kedua saudaranya. Pintu mobil ditutup dengan keras. Dewi masih membisu. Ia seolah enggan untuk mengucap sepatah kata pun.
Suasana di dalam mobil mendadak hening. Semua terlarut dalam pikiran masing-masing. Hanya suara isakan Sari yang menemani perjalanan mereka menuju rumah sakit. Sari, satu-satunya orang yang paling merasa bersalah saat ini. Jika saja malam itu ia mau menuruti perintah mamanya, tentu saja mamanya saat ini masih ada di sampingnya. Kini, rasa sepi begitu menyelusup batinnya. Kangen yang tak terkira pada orang yang selama 9 bulan lebih berbagi tubuh dengannya. Biarpun cerewet, mata duitan, kasar, suka seenaknya sendiri, akan tetapi mama adalah orang yang selalu ada untuknya. Menjadi tempat untuk curhat, memberi kehangatan, memastikan ia tak kelaparan. Iya, sejahat apapun mamanya di mata orang lain, tetap saja itu orang tuanya, seseorang yang selalu ada untuknya. Perjalanan dari rumah Gito menuju rumah sakit membutuhkan waktu hampir 1 jam. Itu karena tempat di mana Gito tinggal termasuk pelosok, dikelilingi hutan dan juga kebun sawit di beberapa tempat. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung berhadapan dengan petugas kepolisian dan membawa ketiga kakak beradik itu ke ruang mayat. Dewi, laki-laki wanita angkuh itu, enggan dan tetap berada di dalam mobil tanpa banyak berucap. Beberapa malam ini, ia selalu dihantui makhluk-makhluk mengerikan. Selain arwah mengerikan mamanya, tangisan bayi selalu ia dengar dari luar kamarnya. Terkadang suara tawa anak-anak juga ia dengar menjelang suara azan subuh menggema. Suara yang bukan berasal dari anak-anaknya, karena saat ia memeriksa, mereka sedang tertidur pulas. Belum lagi beberapa malam diteror arwah mertua yang menangis minta tolong. Sebelum akhirnya mama mertua ditemukan meninggal dunia. Semua harus ia telan sendiri karena sang suami Diman semenjak pulang dari rumah Parni menjadi sosok yang pendiam dan tak banyak bicara seperti dahulu. Sari berjalan mendahului kedua kakaknya, Gito dan Diman. Ia sudah tak sabar melihat keadaan mamanya, yang kata polisi ditemukan dengan kondisi yang amat memprihatinkan. Langkahnya pun terhenti saat tiba di ambang pintu ruangan yang letaknya berada di ujung rumah sakit, menyendiri dan terisolir. Berada di sekitar saja, terasa hawa dingin begitu menyergap, seperti ada yang meniup tengkuk dan berbisik lirih di telinganya. Sari, tolong mama nak, tolong mama. Seketika, jantung Sari rasanya berhenti saat sebuah tepukan mendarat pelan di bajunya, membuat ia terjingkat dan langsung menoleh ke belakang. "Kamu kok ngelamun? Kasihan mama nungguin kita di dalam," ujar Diman yang saat ini sedang memapah Gito. Iya bang, ayo." Sari akhirnya mensejejari langkah kedua abangnya dan masuk ke dalam kamar mayat. Hawa dingin semakin menusuk tubuh. Sari berulang kali menyentuh tengkuk. Bulu kuduknya meremang seketika, dan Sari pun bergeming sesaat. Sekelebat bayangan putih dengan rambut panjang seperti melintas dan tertangkap ekor matanya. Jantungnya berdebar kencang, dan tangannya tanpa sadar mencengkeram lengan Gito, hingga abangnya itu menoleh seketika. "Apa Sar? Apa?" Sari tak menjawab pertanyaan Gito. Ia malah mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut ruang. Tak ada apapun selain jajaran mayat yang ditutupi kain putih. "Ayo, kita lihat jenazah Bu Halimah. Beliau dimasukkan di sana," tunjuk Pak Polisi pada lemari besi yang jaraknya sekitar 5 meter darinya. Dengan kaki gemetar, Sari, Diman, dan Gito mengikuti langkah Pak Polisi menuju lemari besi. Mereka menahan napas saking takutnya saat salah satu rak terbuka dan polisi menariknya kuat. "Ini ibu kalian, silahkan lihat." Serentak, mereka merunduk dan memastikan bahwa mayat itu adalah mama mereka. "Astagfirullah, Mak." Sari melurut di lantai. Tangisnya pun pecah seketika. Menutup wajah dengan kedua tangannya, ia tak percaya dengan pemandangan ngeri di hadapannya saat ini. Leher mamanya terkoyak hampir putus. Mata yang bolong dengan tumpukan belatung yang mati membeku. Kulit tubuhnya membiru, mulut menganga, dan beberapa bagian tubuh sudah berlubang dimakan ulat. Sedang darah kering masih menempel di pakaian dan sebagian tubuhnya. Serupa dengan Sari, Diman dan Gito pun tak dapat menahan rasa sedih di hati mereka melihat orang tua yang mereka cinta meninggal dengan cara yang tidak wajar. "Apakah sudah ada petunjuk siapa yang berbuat kejam seperti ini, Pak?" tanya Gito kemudian.
Pak polisi menatap sendu mereka secara bergantian. Sampai saat ini, petunjuk baru sebatas sandal dan jejak ban motor di sekitar tempat kejadian. Tapi penyelidikan akan terus dilakukan. Bu Halimah akan kami periksa terlebih dahulu sebelum dikebumikan, ucap Pak polisi. Iya Pak, kami setuju. Pelakunya harus segera ditangkap. Kami tak rela orang tua kami diperlakukan keji seperti ini, Pak, ucap Diman kemudian. Pak polisi pun mengangguk. Ia kemudian kembali menutup lemari besi. Sementara ketiga anak Halimah masih terisak dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kalau begitu, Bapak dan Ibu bisa pulang dulu. Jika Bu Halimah sudah selesai diotopsi, akan saya kabari, ucap Pak polisi. Iya Pak, baik, ujar mereka serentak, dan kemudian melangkah keluar beriringan. Kembali ke sudut pandang Dewi, flashback sebelum mertua ditemukan. Angin cukup kencang membuat jendela di kamar anak-anak Dewi bergerak terbuka dan menutup. Dewi menghela napas dalam, meredam kemulut di hatinya. Dingin yang menyergap tubuhnya membuat Dewi memeluk tubuhnya sendiri. Anak-anaknya sudah tertidur pulas saat rungunya mendengar suara kaki diseret tepat di samping kamar. Rasa takut tiba-tiba menjalari pikirannya. Apalagi malam ini, Diman, suaminya, dapat giliran ronda bersama tetangga. Saat kejadian di rumah Parni tempo hari, Diman, suaminya berubah drastis. Ia tak banyak bicara. Begitupun Dewi. Jujur, ia sekarang amat takut bertemu dengan Parni. Padahal dulu, ia dan mertua sering mengucap kata pedas pada Parni. Tentu saja, itu mereka lakukan saat Parni sendirian. Iya, Dewi memang membenci Parni. Ia merasa Parni telah mengambil hati suaminya. Karena Diman amat perhatian dan sering memberinya uang, Dewi mengira Parni telah merenggut perhatian suaminya. Padahal Diman hanya menganggap Parni sebagai saudara. Ia merasa kasihan karena Parni harus mencari dan bekerja keras seorang diri demi anak dan suaminya. Itulah yang kadang menyebabkan percikan api di rumah tangga Dewi selama ini, dan menyebabkan Diman tak pernah lagi berkunjung ke rumah adik iparnya itu. Dewi kembali menghembuskan napasnya pelan. Ia kemudian bangkit dan berniat menutup jendela kamar yang bergerak terbuka dan tertutup berulang kali. Ia beringsut ke ujung ranjang dan melangkah menuju jendela. Dewi. Dewi menghentikan langkah kakinya. Ia rasakan hawa yang dingin begitu menyentuh tengkuknya. Dadanya berdebar hebat. Suara apa itu? Gumamnya. Awalnya Dewi menepis semua pikiran buruk yang tersarang saat terdengar bunyi kaki yang diseret pelan. Tapi begitu suara itu tak terdengar, ia kembali bisa menguasai diri. Namun berbeda saat ini, suara itu begitu menyayat hati, membuat tubuh Dewi menggigil menahan ngeri, ragu untuk terus maju atau malah diam di tempat. Dewi mengumpulkan semua keberanian yang masih tersisa. Meski berat melangkah, ia tetap mengangkat kaki untuk mendekat. Dewi. Astagfirullahaladzim. Dewi refleks mundur ke belakang. Teriakannya membuat salah satu anaknya terbangun. Mama. Dewi bergeming. Matanya melebar dan lidahnya terasa keluh. Wajah di jendela yang sempat ia lihat menghilang seketika, berbarengan dengan suara anak yang terbangun karena teriakannya. Wajah dengan mata bolong dipenuhi belatung itu dan mulut menganga, koyak hingga ke pipi. Sebagian kulit mengelupas hingga tulang tengkorak mencuat. Kepalanya tengkleng dengan leher yang masih nyaris putus. Urat yang mencuat, daging yang terkoyak dan tulang leher yang terlihat mengerikan. Jantung Dewi rasanya mau copot. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu makhluk itu adalah wajah mertuanya, walau nampak amat mengerikan. Mama. Dewi terkesiap dan menoleh ke asal suara. Anaknya yang berusia 7 tahun itu sudah ada di sampingnya, menatapnya heran. Dewi serta-merta memeluk tubuh mungil itu dan tangisnya pecah saat itu juga. Bibirnya bergetar menahan takut yang teramat sangat. Setelah ia merasa tenang, ia berusaha bangkit dan menggandeng tangan mungil anaknya mendekati jendela dan menutupnya sesegera mungkin. Ia kemudian memilih berbaring bersama kedua anaknya. Wajah menakutkan itu masih terngiang. Susah payah Dewi memejamkan mata, mengusir rasa takut yang sepertinya enggan pergi dari pikirannya.
Baru saja ia mulai terlelap, lagi-lagi rungunya mendengar suara aneh yang tak biasa. Mata Dewi mengerjap dan kembali awas. Sudah seminggu belakangan ini ia mendengar suara bayi. Selama ini ia memilih bungkam, tapi rasa penasarannya semakin menjadi. Meski masih didera rasa takut, Dewi memilih turun dari ranjang. Ia sempat berdiam diri dan memantapkan hati. Suara tangisan kembali terdengar. Kali ini diselangi tawa anak-anak kecil, seperti sedang bermain kejar-kejaran di halaman rumah tetangganya. Dewi melangkah tanpa ragu. Kali ini ia harus mengobati rasa penasaran di hatinya. Kenapa setiap malam di rumah tetangganya itu ramai suara anak-anak ketika lewat tengah malam? Bertepatan dengan langkah Dewi yang baru saja menjajak di anak tangga, ia kembali dikejutkan dengan suara ketukan di pintu depan rumahnya. Dewi mempercepat langkah ke arah pintu, dan ketika ia membuka pintu, kosong, tidak ada siapapun. Tak ada seseorang di luar, hanya dirinya. Mata Dewi mengedar ke segala arah. Benar-benar kosong. Begitupun dengan halaman rumah tetangganya. Tak ada seorang pun anak yang bermain di sana. Lantas, suara siapakah tadi? Dewi menekan dadanya yang bergetar hebat. Saat ia ingin memutar badan, tiba-tiba, "Mah, dari tadi Papa tunggu, kenapa baru keluar?" Dewi menoleh ke asal suara. Suaminya Diman sedang menatapnya heran. Papa, sejak kapan di situ?" Dewi tergagap melihat suaminya yang tiba-tiba ada di sampingnya. "Iya, Mah, Papa dari pintu samping. Habis Mama dipanggil gak nyaut-nyaut, Papa kira tidur," jawab Diman. "Ayo kita masuk, Mah, udara di luar dingin," ajaknya. Dewi memperhatikan wajah suaminya yang nampak berbeda, seperti menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Pah, ucap Dewi. "Iya, Mah, ada apa?" "Apa Papa melihat sesuatu di luar sana?" tanya Dewi. Diman menghentikan langkahnya sejenak. Ia hanya menggeleng. Dan sesaat kemudian, ia meneruskan langkah kakinya menuju kamar. Dewi menutup pintu, tapi pikirannya tak lepas dari suaminya. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Apa ia juga melihat makhluk mengerikan itu sama seperti dirinya? Imron kembali menghubungi Adi. Ia ingin memakai jasa Adi untuk menemaninya dan calon pembeli rumah yang akan melihat rumah sore ini. Di perjalanan, saat hendak bertandang ke calon pembeli, Adi tanpa sadar bertanya, apa penyebab dari kepindahan Imron yang mendadak? Imron menghela napas kasar. Ia sungguh tak ingin jujur tentang masalah yang sedang merundung hidupnya. Ia menyesap rokok dan mengebulkan asap tipis dari mulutnya. "Kau tak akan pernah percaya apa penyebab dari ketakutanku dan keluargaku," ucap Imron resah. "Maksudmu apa?" ucap Adi. "Apa kau bisa dipercaya, Di? Asal kau berjanji cerita ini tak akan bocor pada siapapun, karena akan mengancam nyawaku dan keluargaku," gumam Imron. Adi terdiam. Pandangannya fokus ke arah jalan. Ia berpikir keras. Rahasia apa yang akan dibeberkan Imron? Mengapa bisa mempertaruhkan nyawanya? Namun, sejurus kemudian Adi menoleh dan mengangguk setuju. Iya, aku janji." Imron kembali menghela napas dan menyebutkannya kasar. "Aku hampir saja menjadi bahan baku gulai," ucap Imron. "Apa? Bahan baku gulai?" ucap Adi. "Iya, aku janji." Imron menghela napas dalam, resah, mengingat betapa mengerikan kejadian malam di mana ia hampir saja menjadi bahan baku gulai dengan dagangan Parni. "Iya, itulah alasan kenapa aku bergeras pindah. Karena aku melihat sendiri bagaimana wanita itu dengan sadis memotong-motong daging," ucap Imron. "Yang kamu maksud ini siapa?" tanya Adi. Adi menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal, bingung. Arah pembicaraan Imron seperti teka-teki baginya. "Siapa lagi kalau bukan tetangga rumahku yang berjualan gulai?" Imron menyadarkan tubuhnya di kursi mobil. Pandangannya luruh ke depan. "Maksudmu si mbak yang gulainya lagi viral itu karena enak dan murah itu? Jangan fitnah kamu, bahaya tahu," jawab Adi. Adi memindai pandangannya ke arah Imron, kemudian kembali ke jalan. "Kamu boleh gak percaya, tapi aku bisa pastikan 100% omonganku ini benar adanya. Wanita itu psikopat. Aku melihat sendiri ada usus dan jeroan yang masih ada di lantai, beserta darah yang menggenang.
Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Lagian bertepatan dengan hilangnya mayat anak bayi tempo hari. Besoknya ia membuka warung gulai daging. Padahal jangankan untuk beli daging, makanan pun cuma pakai nasi aking. Terus beberapa hari kemudian ada nenek dan cucunya hilang begitu saja. Aku yakin mereka pasti menjadi bahan baku gulai Mbak Parni itu. Adi kemudian menepikan mobilnya, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ingin rasanya tak percaya dengan ucapan kawan di sebelahnya, tapi hati kecilnya seolah berkata bahwa itu memang sebuah kebenaran. Adi kembali menyulut rokoknya dengan pemantik api, menyesap dan mengepulkan asap secara perlahan. Imron, kamu yakin ini semua tindakan kejahatan? Tidak bisa dibiarin begitu saja. Apa kita hubungi polisi? Kamu mau jadi saksi? Tanya Adi. Kamu jangan gila. Itu bisa membahayakan aku dan keluargaku. Lagian kasihan lihat Mbak Parni dan anak-anaknya, ucap Imron. Ah, kamu aneh. Orang gak punya rasa kasihan kok dibela, ucap Adi. Bukan begitu, Di. Cuma kan kita belum punya bukti kalau dia memang yang ngambil mayat bayi dan penyebab hilangnya Nek Timah di kampungku. Imron berusaha mencegah Adi. Tolong, Di, tolong rahasiakan ini demi nyawaku dan keluargaku. Imron pun memohon. Ia merasa menyesal sudah keceplosan perihal Mbak Parni. Adi mematung, tapi sejurus kemudian dia mengangguk. Iya, aku berjanji. Demi keselamatan keluarga dan dirimu. Imron bernapas lega. Mudah-mudahan Adi bisa dipercaya. Mobil akhirnya bergerak. Perlahan, pikiran tentang Mbak Parni lenyap, berganti dengan obrolan ringan memecah keheningan. Kita sampai di rumah setelah diantar Diman. Hanya Sari, saudaranya yang mau ikut turun membantu kita untuk berjalan. Yang lain masih trauma menghadapi sikap mengerikan Parni. Kita pun memaklumi, tapi kita kali ini bisa berjalan sendiri karena sebuah tongkat yang dibelikan Diman, abangnya, sebelum mereka pulang. Terima kasih ya, Dek, sudah nganterin abang sampai rumah, ujar Gito sambil mengelus pucuk kepala Sari. Sari mengangkat wajahnya dan menatap dalam mata Gito. Hatinya tiba-tiba sakit dan matanya berembun. Gito yang melihat kilat kesedihan di mata adiknya merasa heran. Kenapa, Sar? Ini karena Mama? Kamu kan mau menginap di rumah Bang Diman. Abang rasa pelan-pelan kamu pasti akan terbiasa dan sedih kamu akan berkurang. Kita harus kuat, Dek. Mulai sekarang kita sama-sama saling rangkul. Abang sayang kalian. Sari semakin terisak. Bulir bening itu tumpah ruah. Sari, ini bukan karena Mama, Bang, tapi karena Abang. Apa? Abang? Iya. Sari menyesal karena termakan omongan Mama dulu. Sampai Sari tutup mata dengan kehidupan Abang. Kemarin Mbak Parni mengutarakan itu semua. Sampaikan permintaan maafku pada Mbak Parni, Bang. Sudah menuduhnya berbuat jahat sama Mama, ujar Sari tulus. Gito terdiam sejenak. Ia kemudian mengangkat tangan dan menyentuh bahu adiknya. Sudahlah, Sari, kita mulai dari awal lagi. Yang dulu jangan diingat. Abang yakin Mbakmu pasti mau maafin. Dia orang baik. Sari mengangguk pelan. Setelah mencium punggung tangan Gito, ia berpamitan, memutar tubuhnya dan melangkah cepat menuju ke mobil yang terparkir di halaman rumah. Gito tetap di tempat, memandang hingga mobil bergerak pergi. Ia kemudian memutar tubuh dan masuk ke dalam rumah, di mana ia mendapati Parni, istrinya sedang menyuapi kedua anaknya. Sedangkan anak yang lain sedang makan sambil mengobrol, yang sesekali diselingi tawa. Assalamualaikum, Bu, ucap Gito sembari melangkah ke sisi Parni. Waalaikumsalam, ucap anak-anaknya, sedang Parni hanya terdiam. Bapak dari mana? Itu apa? Tanya anak-anaknya. Mereka nampak ribut melihat tongkat yang dibawa Gito. Gito tak ingin anak-anaknya bersedih karena kabar buruk tentang nenek mereka. Ia hanya tersenyum kemudian menjawab sekedarnya. Iya, ini dibelikan Wak Diman. Bapak masuk kamar dulu ya, capek, izin Gito, yang diangguki keempat anaknya kecuali Parni. Gito tahu saat ini istrinya sedang marah. Ia tak ingin membuatnya bertambah marah. Gito akhirnya masuk ke dalam kamar. Tubuhnya amat lelah. Tanpa ia sadari, ia tertidur dan masuk ke dalam mimpi.
Mata Gito mengerjap saat rungunya mendengar suara kaki yang terseret dan ranjangnya yang bergerak. Ia lalu berbalik dan melihat Parni yang kini melangkah keluar dari kamar. Gito kemudian menekan perutnya. Pedih, ia lupa belum makan malam karena tertidur sejak sore tadi. Merasa perih yang teramat sangat, Gito terpaksa bangkit. Ia kemudian meraih tongkat yang sengaja ia letakkan di dinding dekat tempat tidurnya. Susah payah ia berdiri dan baru saja ia keluar dari kamar, telinganya mendengar pintu belakang rumah tertutup. Pelan, ia menuju dapur, dan saat berusaha membuka, rupanya pintu terkunci dari luar. Merasa ada sesuatu yang janggal, Gito melupakan rasa laparnya dan melangkah menuju pintu samping. Jantungnya berdegup kencang saat samar matanya menangkap sosok istrinya. Parni sedang berjalan di tengah kegelapan malam, membawa karung dan juga parang panjang. Untuk pertama kalinya, ia akhirnya tahu kemana istrinya ketika hilang tengah malam. Karena rasa penasarannya yang begitu membuncah, Gito mengikuti Parni dengan jarak yang cukup jauh. Hatinya risau, mau apa sebenarnya Parni membawa parang dan karung di saat kampung sepi seperti ini. Dengan jarak yang cukup jauh, Gito menghentikan langkah dan mencari tempat bersembunyi saat Parni menghunuskan parang panjang pada seorang pemuda yang duduk bersama teman-temannya. Entah apa yang mereka perdebatkan. Beberapa saat kemudian, mereka lari tunggang langgang. Gito hanya mampu melihat dari jauh, tanpa tahu apa yang diucapkan Parni dan beberapa pemuda yang ketakutan. Saat semua sudah pergi dan Parni seorang diri, Gito hendak keluar dari tempat persembunyiannya. Namun, nanar matanya menangkap sosok lelaki yang tiba-tiba menepi dan berbincang dengan Parni. Istrinya itu kemudian naik ke atas motor dan pergi begitu saja bersama lelaki asing yang Gito tak tahu itu siapa. Gito menekan hatinya yang tiba-tiba perih. Berbagai pertanyaan berputar di pikirannya. Siapa orang itu? Kemana istrinya pergi? Mau apa mereka? Apa istrinya selingkuh? Apa lelaki itu yang memberi modal untuk usahanya? Lantas apa yang diperbincangkan Parni dengan beberapa pemuda? Untuk apa karung dan parang yang ia bawa? Melihat Parni yang semakin jauh dan sulit untuk ia kejar, Gito memilih memutar tubuh dan kembali pulang ke rumah. Tubuhnya teramat lelah, begitupun dengan hatinya. Ia begitu syok melihat kejadian malam ini yang membuat otaknya berpikir keras. Kecewa, terluka, istrinya kini berkabut misteri. Pantaslah, kini Parni menjadi pemarah dan sering mendiaminya. Ternyata Parni punya cinta lain di sana. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Gito hanya ditemani hembusan angin malam yang membawa dirinya dalam kesedihan. Pendar cahaya rembulan yang penuh menerangi langkah kakinya yang menepak tertatih di antara tanah yang bercampur kerikil. Terseok-seok hingga beberapa kali terjatuh dan pakaian penuh debu. Hidup Gito rasanya hancur. Wanita yang amat ia cintai kini berani mendua dan terjawab sudah mengapa istrinya itu selalu hilang di tengah malam hingga subuh menjelang. Gito menghapus peluh dan juga bulir bening yang meluruh di sudut netranya yang memanas. Ia merasa sangat rendah dan harga dirinya diinjak-injak. Tak punya kuasa karena keterbatasan yang ia punya. Gito menghentikan langkah begitu tiba di ambang pintu, memperhatikan keadaan sekitar rumahnya. Perih, hatinya sungguh perih jika suatu saat ia dan Parni harus berpisah dan meninggalkan rumah sederhana yang menjadi bukti cinta antara dirinya, Parni dan keempat anaknya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana menjalani hidup tanpa Parni dan juga buah hatinya. Namun, ia juga tak akan bisa hidup dengan berkubang kebohongan. Ia lelaki dan pantang baginya menerima wanita yang sudah mengkhianati. Susah payah, ia akhirnya sampai di dalam kamar, mengganti pakaian yang sudah kotor karena debu dan tanah. Tak ia indahkan bunyi genderang dalam perutnya dan perih yang menyiksa. Ia hanya ingin tertidur dan melupakan kejadian malam ini. Seolah semua ini hanya mimpi dan tak pernah terjadi. Baru saja ia akan terlelap, bunyi langkah kaki kembali menghilangkan rasa kantuk yang sempat menyerang. Bruk! Seperti ada benda berat yang terjatuh dan erangan suara Parni. Gito langsung bangkit dan meraih tongkat yang ada di sampingnya. Pelan, kakinya menapak ke arah dapur. Saat ia dengar pintu dapur terbuka, ia hendak membuka pintu yang menjadi penghalang dua ruangan.
Tapi aksinya terhenti saat mendengar kaki yang diseret. Sebenarnya apa yang dilakukan istrinya? Syukurlah, malam ini lumayan banyak. Gito terdiam mendengar lirian suara Parni. Rasa penasaran kian membuncah saat Parni mulai menggeser perabotan di dapur. Ayo, semangat Parni. Kembali Gito mendengar suara Parni yang berbicara pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, ia mendengar suara gelundungan dan tetakan pisau yang beradu dengan telenan. Tangan Gito bergetar saat ingin mengetuk pintu pembatas. Ia sangat ingin tahu apa yang sedang dilakukan istrinya saat itu. Siapa? Ujar Parni dari dapur. Bapak, ini Bapak. Saut Gito sedikit menyentak. Mau ngapain Pak? Bapak kan sudah bisa jalan sendiri. Lewat samping saja, Ibu lagi sibuk. Tolak Parni. Bapak mau minum, haus. Jawab Gito beralasan. Tak ada jawaban. Gito hanya mendengar suara gerakan dari dalam, geseran meja dan suara gelas yang beradu. Tak menunggu waktu lama, pintu dibuka sedikit. Parni seperti menghalangi agar Gito tak masuk dapur. Ini Pak. Parni menyerahkan gelas berisi air putih. Bau anyir darah menyeruak dan menusuk hidung Gito. Kening suami Parni itu mengernyit, mencium bau aneh yang baru kali ini ia temui. Apa yang kamu sembunyikan, Bu? Gito menatap tajam mata Parni. Tangannya refleks mendorong pintu yang sengaja dibuka Parni sedikit. Parni gelagapan saat pintu terbuka lebar, sedang Gito menutup mulutnya mual. Apa-apaan ini, Bu? Jadi benar yang kudengar saat kau bertengkar. Kau pembunuh? Apa jangan-jangan malam itu kau yang membunuh Mama bersama selingkuhanmu? Gito beringsut mundur. Perutnya seperti teraduk-aduk melihat pemandangan ngeri di hadapannya. Jari-jari tangan yang menyembul di dalam baskom meski terlihat berbulu, tapi benak Gito mencerna itu adalah jari anak kecil. Potongan tangan tanpa kulit seperti milik anak kecil. Usus yang tergeletak di lantai juga jeroan. Beberapa baskom yang penuh daging juga darah, dan panci lain yang sedang berada di atas kompor. Entah apa isinya. Gito pun muntah di tempat. Bau anyir dan pemandangan seram di hadapannya membuat kepalanya pusing seketika. Bapak salah sangka Pak. Bapak salah sangka. Ini tak seperti yang Bapak pikirkan. Ayo Pak, kita duduk dulu. Parni berusaha meraih suaminya yang nampak amat marah. Gito menepis tangan Parni keras. Wanita yang hampir paruh baya itu tak dapat memendam gelisah dan sedih yang berkecamuk dalam hatinya. Bulir bening menerobos begitu saja di kedua netranya. Tangannya mengepal keras. Tubuhnya bergetar hebat di antara tangis yang tertahan. Gito, lelaki yang merasa tersakiti itu, memilih memutar tubuh dan melangkah meninggalkan Parni seorang diri di dapur. Parni menghapus air matanya. Kadung ketahuan lebih baik jujur sekalian daripada suaminya semakin berprasangka buruk padanya. Dengan gesit, Parni membersihkan dapurnya. Kebetulan pekerjaannya sudah selesai. Ia berhenti sejenak saat memasukkan jeroan, usus, dan kulit yang ia sesat sebelum memotong-motong menjadi bagian lebih kecil. Hatinya sedih dan ada rasa menyesal yang membuncah di dalam batin. Ia berjanji jika ada rezeki nanti ia tak akan memakai daging ini. Ia tahu saat ini uang yang ia hasilkan haram, tapi dari uang itu ia mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak perlu menjadi pengemis hanya untuk sebatas nasi aking yang tak layak konsumsi. Lihatlah, sekarang anak-anaknya tampak lebih berisi. Tidur mereka nyenyak, mau jajan apapun bisa. Parni berjualan bukan untuk membuatnya kaya, tapi untuk sebuah senyum yang terukir di wajah polos buah hatinya. Lihatlah, berkat ia berjualan, suaminya bisa berobat dan kini bisa berjalan. Walaupun belum terlalu lancar, Parni bergegas. Air matanya tak lagi merembes keluar. Ia bertekad untuk kuat. Apa yang dituduhkan suaminya sama sekali tidak benar. Semua hanya salah paham. Setelah semua beres, Parni menyusul suaminya masuk ke dalam kamar, menutup pintu pelan dan memeluk tubuh Gito dari belakang. Gito yang merasa jijik melihat kelakuan Parni hendak melepas pelukan Parni. Kamu menculik anak-anak untuk kau jadikan gulai, betulkah? Liris suara Gito. Parni pun mematung. Tak disangka, Parni berusaha keras untuk bisa jujur.
Kembali ke sudut pandang Gito. Kejadian tadi malam menjelang subuh membuat ikatan cintaku bersama Parni kian kuat. Aku benar-benar bersyukur punya istri yang sempurna. Bukan cuma ia bisa melengkapi diriku, pantang menyerah dan cinta keluarga. Meskipun aku tahu apa yang ia berbuat itu salah adanya, tapi hati kecilku bangga padanya. Malah mengutuk diriku sendiri yang tak becus menjadi seorang lelaki dan suami. Sekarang aku sudah bisa berjalan dan berjanji untuk membantunya. Kami akan memulai hidup baru yang lebih sempurna. Harapanku semoga apa yang dilakukan istriku sebelumnya tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Semoga. Pak, Ibu siap-siap dulu di depan ya. Sebentar lagi warung buka. Aku mengangguk kala menatap wajah sayunan lembut itu berucap. Satu kecupan aku berikan padanya. Ia pipinya memerah. Kami seperti muda-mudi yang baru dimabuk cinta. Sedangkan aku menunggui anak-anak bermain. Parni duduk menunggu dagangannya seorang diri. Waktu sudah menuju tengah hari. Biasanya sebelum tengah hari, istriku itu sudah bersiap-siap dan memasuki perabotan ke dalam rumah. Tapi saat ini, ia masih tetap berada di luar. Apa yang terjadi? Apakah tak ada pembeli? Aku yang penasaran akhirnya melangkah ke teras depan dan menemui Parni yang duduk gelisah sembari menatap panci berisi gulai. Bu, kok belum masuk? Lirihku sembari menyentuh baunya. Ia nampak menghela napas dan menatapku sedih. Hari ini tidak ada pembeli, Pak. Satu pun. Ibu nggak tahu apa penyebabnya. Sedang kemarin masih ramai. Wajahnya tampak gusar. Sudah, Bu, jangan risau. Mungkin hari ini belum rezeki kita. Ikhlas ya, Bu. Bapak selalu berdoa supaya ada rezeki lain dan kita bisa memulai hidup kita tanpa rasa bersalah. Aku menenangkan. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Ini hanya terakhir kulihat ia menangis. Aku berjanji hari esok Parni akan kembali ceria dan semangat menjalani hari. Bu, bereskan dan buang. Kita masak telur saja. Insya Allah Bapak mau pinjam uang modal sama Bang Diman atau Sari. Mereka pasti mau meminjami. Ibu tidak perlu menjalankan bisnis kotor ini lagi. Sekarang ada Bapak, Bu. Kita berjuang sama-sama. Aku menggenggam tangannya dan dengan haru ia memeluk pinggangku. Tangisan Parni pun pecah saat itu juga. Parni, Parni. Itu dia Parni. Di saat yang bersamaan, iring-iringan warga tampak ramai menuju rumah. Teriakan dan makian keluar dari mulut mereka. Keempat anakku berlarian dari dalam rumah dan berlindung di belakangku. Dan setelah itu,